Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai buku Sadana. Ini ditulis oleh Romo Antoni de Melo almarhum. Sadana ini salah satu metode doa dari penyadaran diri, kemudian masuk di dalam meditasi dan kontemplasi. Romo Antoni de Melo ini seorang guru doa sadana dan beliau menulis buku Doa Sang Katak. Bukunya berjilid-jilid begitu. Renungan hasil kontemplasi dan meditasi beliau dia tuliskan di situ dalam bentuk cerita-cerita pendek dan sangat bernas. Ada salah satu cerita yang saya ingat. Ada seorang yang kehilangan cincin. Dia mencari cincin itu di depan rumahnya. Kesana kemari dia mencari dan sudah lama sampai menjelang gelap itu tidak ditemukan. Lalu ada tetangganya yang menyapa, "Kamu mencari apa?" "Saya mencari cincin yang hilang." "Nah, tadi cincin kira-kira jatuhnya di mana?" "Tadi jatuhnya di dalam rumah." "Lah, kalau di dalam rumah, kenapa kamu mencarinya di depan rumah sini?" "Karena di dalam rumah gelap, di sini terang." Saudara-saudari yang terkasih, karena jatuhnya cincin di dalam rumah dan rumah itu gelap, maka dia mencarinya di luar rumah dan pasti tidak akan menemukannya. Injil hari ini merupakan kisah ketegangan antara Yesus dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, tua-tua yang semakin meruncing karena masa Prapaskah ini hampir sampai pada puncaknya, yaitu Pekan Suci. Semakin mendekati Pekan Suci, Yesus disalibkan, disiksa, ditangkap, maka konflik ini semakin akan klimak, tetapi semakin meninggi sekarang ini. Hari ini bacaannya masih sejalur dengan bacaan 2 hari yang lalu dan kemarin. Yesus menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda, dan kemudian ada orang yang tidak pernah bisa masuk ke kolam itu ketika malaikat mengguncangkan airnya. Maka kemudian Yesus mengatakan kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Nah, padahal waktu itu hari Sabat. Lalu orang itu kesana kemari mengangkat tilam. Aturannya mengangkat tempat tidur itu kalau hari Sabat tidak boleh. Tetapi tilam dianggap tempat tidur oleh orang yang gak suka. Maka kemudian orang-orang Farisi, seorang-orang Yahudi menganggap itu melanggar hukum Sabat. Maka kemudian orang itu pun tetap nekat. Yang menyuruh saya adalah yang menyembuhkan saya. Siapa itu? Yesus. Maka mereka mulai jengkel pada Yesus. Ketika bertemu dengan Yesus, Yesus diserang dengan kata-kata. Lalu Yesus mengatakan, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun juga bekerja." Maka mereka semakin marah. Karena apa? Karena sama saja Yesus menghujat Allah. Dia menyamakan diri dengan Allah, mengaku diri sebagai anak Allah. Maka saudara-saudari yang terkasih, keributan itu semakin memuncak dan Yesus memberikan pewartaan tidak mundur, pantang mundur dia. Dia mengatakan sejak kemarin sampai sekarang adalah Bapa itu ada di dalam dirinya. Dirinya adalah anak Allah. Anak hanya mengerjakan apa yang dikerjakan Bapa. Maka kamu lihatlah hasil pekerjaan. Yohanes Pembaptis memberikan cahaya. Kamu hanya menikmati sedikit saja. Sekarang yang ada di sini anak Allah memberi kesaksian lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Kamu tidak percaya. Kamu mendalami kitab suci. Kamu mencoba membahas kitab suci setiap hari,
bahkan memuji-muji kitab suci itu, ditempelkan ayat-ayatnya di dalam topinya, yaitu dengan jumbe-jumbe jubahnya, kemudian dengan tali sembayang yang dikatakan ayat-ayatnya dicentelkan di pakaiannya itu. Tetapi ternyata kamu mencarinya di luar kebenaran, seperti bapak yang mencari cincin yang hilang itu. Kemanapun dicari gak bakal ketemu, karena dia mencari di depan rumah, sedangkan cincinnya jatuh di dalam rumah. Hanya karena gelap, maka dia mencari yang terang, yaitu di luar rumah. Orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi itu juga, kalau ada kitab suci yang membuat mereka lega, yang cocok dengan pandangan mereka, yang bisa membuat mereka mendapat keuntungan dan terangkat, maka mereka akan memakainya. Tetapi kebenaran kitab suci yang akan membuat mereka terpojokkan, tersingkir, membuat peran mereka semakin habis, maka itu tidak akan dipakai. Walaupun itu kebenaran, walaupun Yesus anak Allah sudah melakukan banyak mukjizat, perbuatan-perbuatan Allah sendiri, tetapi mereka tetap tidak menemukan kerajaan Allah di dalam Yesus, karena mereka mencari di mana mereka menganggap yang terang, tidak yang gelap, yang harus ditekuni, dan akhirnya mendapat kebenaran yang sesungguhnya. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita dalami sadana. Mari kita dalami yang gelap sekalipun untuk mendapatkan kebenaran. Mari kita telanjangi diri kita dengan segala kemunafikan kita. Dalam masa prapaskah ini, kita menghadap Bapa dengan mencoba jujur terhadap diri dan terhadap Allah, supaya kita menemukan apa yang kita cari, walaupun harus kita cari di dalam kegelapan. Kita menemukan Allah yang selalu menyelamatkan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.